salam jumpa para Bapak Ibu reviewer. Perkenalkan, nama saya Sasyana Gilar Apriantika. Saya merupakan salah satu dosen di Departemen Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya juga menjadi salah satu nominasi dari sertifikasi dosen untuk tahun 2024. Baik, Bapak Ibu reviewer yang saya hormati, pada kesempatan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video berupa video mata kuliah Gender, Keluarga, dan Intimasi. Di pendidikan sosiologi, saya diamanatkan beberapa mata kuliah inti. Yang pertama adalah mata kuliah Gender, Keluarga, dan Intimasi. Yang kedua adalah mata kuliah Kajian Budaya dan Media. Yang ketiga adalah mata kuliah Bisnis Pendidikan. Dan yang keempat adalah mata kuliah Penelitian Pendidikan. Nah, dalam pembelajaran kali ini saya akan memaparkan mengenai perkuliahan dari mata kuliah Gender, Keluarga, dan Intimasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang bisa diambil oleh seluruh mahasiswa dari Departemen Pendidikan Sosiologi dengan bobot 3 SKS. Di mana mata kuliah ini bisa diikuti oleh mahasiswa sejak mahasiswa tersebut berada di semester 3. Nah, dan mata kuliah ini dibuka setiap semester karena merupakan mata kuliah pilihan, sehingga siswa di dalam kelas mata kuliah ini bisa beragam mulai dari siswa semester 3, semester 5, dan semester 7. Di dalam mata kuliah ini, kita menekankan pada pemahaman dan analisis sosial budaya tentang gender dan ketimpangan sosial, dan mengungkap fenomena sosiologi dilihat dari perspektif gender. Selain itu, di dalam mata kuliah ini juga berusaha untuk memahami kedudukan bagaimana laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan. Serta di sini juga mempelajari tentang akar sejarah kemunculan feminisme beserta teori-teori yang melingkupinya. Yang kemudian mata kuliah ini juga didukung dengan pemahaman kepada mahasiswa mengenai dinamika konsep keluarga sebagai lembaga sosial dan kelompok sosial, serta perkembangan intimasi dalam relasi manusia. Bapak Ibu reviewer, di dalam mata kuliah Gender, Keluarga, dan Intimasi ini kita menggunakan dua metode pembelajaran umum. Yang pertama adalah project based method gitu ya. Nah, sehingga di dalam memiliki beberapa CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya yang pertama, menelaah kedudukan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat berbasis pada analisis gender dan teori feminisme di berbagai bidang kehidupan. Kemudian mengarah kepada aspek kognitif. Yang kedua adalah mengkritisi berbagai fenomena ketidaksetaraan gender dan keragaman gender dalam berbagai bidang, yang kemudian merupakan aspek kognitif. Yang ketiga, mengidentifikasi konsep keluarga dan lingkup makro dan mikro dalam berbagai paradigma keberagaman. Nah, ini disebut sebagai aspek kognitif. Yang keempat, mengkorelasikan dinamika perkembangan keluarga dengan perkembangan ekologi, teknologi, dan peradaban, dimensi kognitif. Menafsirkan perkembangan konsep intimasi dan relasi antar individu dan dampaknya bagi relasi gender. Kemudian yang keenam, merancang proyek sosial eksperimen dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang keberagaman gender dan kesederajatan. Ketujuh, mempresentasikan hasil proyek sosial eksperimen yang dilakukan bersama secara kelompok, merupakan aspek psikomotor. Dan yang terakhir, memiliki sikap emansipatoris, kritis, dan menghargai perbedaan yang ada yang merupakan sifat afeksi. Nah, Bapak Ibu reviewer, di dalam mata kuliah ini saya menggunakan beberapa sumber penilaian akhir. Yang pertama adalah tugas ujian tengah semester yang memiliki bobot 30%, kemudian tugas ujian akhir yang kemudian kami rancang berbasis pada proyek yaitu 35%, kemudian kami juga memasukkan nilai penilaian antar teman, sehingga nanti di situ mahasiswa bisa saling menilai teman satu kelompok, itu bobotnya 5%, kemudian ada penilaian aktivitas termasuk di dalam diskusi dan keaktifan di kelas itu 20%, dan 10% lainnya itu adalah penilaian tugas. Begitu Bapak Ibu untuk deskripsi mata kuliah Gender, Keluarga, dan Intimasi. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu bisa menyaksikan video pembelajaran untuk mata kuliah Gender, Keluarga, dan Intimasi, khususnya untuk materi Gender and Education. Selamat menyaksikan.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Selamat datang kembali di mata kuliah Gender, Keluarga dan Intimasi. Hari ini kita pertemuan ke-5, ya. Nah, tapi sebelum kita ke perkuliahan lebih lanjut, kita mulai perkuliahan hari ini dengan doa agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, disilakan. Terima kasih. Ya, apa kabar kalian semua? Baik. Sehat ya? Sehat. Apa? Gitu ya. Apa juga? Oke, nah hari ini teman-teman kita akan melanjutkan untuk perkuliahan mata kuliah Gender, Keluarga dan Intimasi. Tapi sebelum kita melanjutkan perkuliahan, saya punya pantun kayak Jarjit lah pokoknya. Pergi belanja ke Mangga 2. Pulangnya mampir ke Margonda. Selamat pagi di Logi Muda. Semangat belajar, raih cita-cita. Oke, teman-teman, kemarin kita sudah belajar mengenai perbedaan seks dan gender ya. Beda kan kemarin kan? Beda. Ada yang mau berpendapat apa sih bedanya seks dan gender itu? Oke, Zilfa, silakan. Kalau seks itu sesuatu yang secara kodrat melekat dan tidak bisa dipertukarkan. Betul. Misal alat reproduksi, haid, mengandung. Oke. Ya, kalau gender itu struktur sosial, posisi yang dipersepsikan sama masyarakat dan bisa dipertukarkan. Oke, ya, benar sekali bahwa seks dan gender itu beda. Walaupun kadang kalau kita ngisi formulir ya, entah formulir apapun gitu kan, gender gitu ya, laki-laki dan perempuan. Ya, tapi sebenarnya itu seks gitu ya. Atau kalau di bahasa Indonesia itu jenis kelamin, bukan seks yang kemana-mana gitu ya, jenis kelamin gitu ya. Jadi kalau seks atau jenis kelamin itu adalah biologis ya, berarti tidak bisa dipertukarkan. Misalnya kalau laki-laki, perempuan, laki-laki punya penis, perempuan punya vagina dan payudara, punya rahim sehingga dia bisa melahirkan, gitu kan, bisa menstruasi, mengandung, menyusui. Tapi kalau gender itu adalah konstruksi peran yang dibangun secara sosial budaya oleh masyarakat, sehingga karena dia dibangun secara sosial budaya maka dia bisa dipertukarkan. Contohnya apa? Memasak itu bukan kodrat. Kamu, aku nggak mau sama kamu. Kenapa? Kamu nggak bisa masak. Kamu nggak bisa masak. Kamu langsung bisa, hey, gitu kan? Wahai laki-laki, gitu kan? Memasak itu bukan kodrat, itu adalah gender, bisa dipertukarkan peran secara sosial. Jadi kalau aku bisa masak, kamu harusnya juga bisa masak dong. Gitu, apalagi masak itu adalah salah satu survival skill. Contohnya tadi domestik versus publik. Ini sebenarnya nggak apa-apa domestik. Saya suka di bidang domestik, kamu suka di bidang publik, it's okay gitu. Tapi ternyata ada diskriminasi itu yang kemudian menganggap bahwa yang publik itu dianggap lebih bagus. Nah, itu kemarin ya kita sudah bahas ya. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai diskriminasi di dalam bidang pendidikan. Sehingga hari ini kita akan membahas gender and education. Ternyata diskriminasi itu ya ada di bidang keluarga, apalagi politik, pendidikan, pekerjaan. Banyak. Dimanapun mendadak daging mas pokoknya sampai kerak-kerak bumi ya. Gitu ya. Kerak-kerak bumi itu ada diskriminasi itu. Ya kan? Baik, misalnya kalau hari ini kita basisnya mungkin jenis kelamin gitu kan. Nah, sehingga hari ini kita akan membahas gender and education. Bagaimana diskriminasi, ketidaksetaraan itu muncul di dalam bidang pendidikan. Nah, apa sih capaian pembelajarannya? Nah, capaian pembelajaran kita hari ini itu mengarah kepada apa yang disebut sebagai capaian pembelajaran mata kuliah, khususnya untuk mata kuliah Gender, Keluarga dan Intimasi, yaitu poin kedua, mengkritisi berbagai fenomena ketidaksetaraan gender dan keragaman gender dalam berbagai bidang di masyarakat dan upaya mengatasinya, khususnya untuk bidang kognitif gitu. Nah, harapannya nanti teman-teman ketika kita belajar terkait dengan berbagai bentuk diskriminasi
gender di bidang pendidikan itu teman-teman kita semua bisa memiliki pengalaman belajar 6 ini. Yang pertama mengetahui bagaimana ketimpangan gender muncul di dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua melakukan diskusi kelompok ya secara bersama. Kemudian menganalisis bentuk ketimpangan gender dalam pendidikan, mengidentifikasi upaya-upaya kesetaraan gender dalam pendidikan, ya kesetaraannya gimana caranya, gitu kan? Merepresentasikan hasil diskusi kelompok dan mengemukakan pendapat di depan umum. Harapannya kita akan bisa memiliki pengalaman belajar itu. Oke, siap? Kita ke materi selanjutnya. Siap. Ada 4. Muncul dalam kebijakan, kurikulum, kultur sekolah, dan proses pembelajaran. Kebijakan apa? Kebijakan misalnya berbasis pada entah itu secara nasional, misalnya lembaga pendidikan dalam wujud Kementerian Pendidikan gitu ya, atau kebijakan di sekolah. Ada banyak. Contohnya apa misalnya? Ternyata ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yaitu BCD. Kalau kalian teman-teman mungkin amati di tahun-tahun 2018 atau mungkin sekarang ini banyak sekali kemudian sekolah-sekolah yang menghimbau adanya penggunaan jilbab di sekolah negeri. Kalau sekolah agama kita nggak masalah ya sekarang non Islam, tapi di sekolah negeri. Dan himbauan itu misalnya kata-kata gini, himbauan itu mungkin kalau orang ngomong itu kan himbauan nggak dilakukan nggak apa-apa, iya. Tapi ketika yang menghimbau kepala sekolah, guru, gimana rasanya jadi siswa itu? Kan ada relasi kuasa di situ. Contohnya tadi himbauan pakai PDL, ada nggak pakai PDL nggak apa-apa, tapi kan kan sebenarnya itu salah contoh karena mungkin di dalam konteks pendidikan antara pendidik dengan peserta didik atau anak didik itu ada relasi kuasa ya, sehingga kalian itu merasa bahwa nanti salah, nanti jangan-jangan aku gimana gitu kan, termasuk dalam himbauan menggunakan jilbab. Walaupun tentunya himbauan bukan paksaan, tapi himbauan itu adalah salah satu bentuk represif dalam konteks normalisasi gitu kan. Kalau kata Michel Foucault itu bentuk normalisasi. Hukuman sekarang itu bukan hukuman yang sifatnya represif atau penekanan, udah nggak ada lagi, tapi dalam bentuk normalisasi. Jadi kalau aku nggak melakukan itu, aku akan merasa salah. Jadi hukuman bukan lagi kepada fisik, tapi jiwa. Kalau kata Michel Foucault itu, termasuk di sekolah. Sekolah kan sekarang berapa itu udah nggak bisa ya hukum-hukum pakai lari keliling lapangan, udah nggak boleh kan? Tapi bukan berarti nggak ada represi yang melalui normalisasi tadi. Suatu hal yang misalnya seragam semuanya. Jadi kalau ada yang nggak pakai seragam merasa malah lebih istilahnya sanksinya itu lebih mengena karena yang disasar bukan lagi tubuh secara fisik tapi jiwa. Jadi akan menghasilkan jiwa-jiwa yang patuh. Jiwa-jiwa yang termasuk kalau dalam konteks ini ruangan kelas kan juga sama. Kalian ada di situ menghadap ke saya gitu kan, sehingga ruangan kelas ini juga kemudian disetting menjadi sebuah jiwa-jiwa tadi disebut sebagai panoptikon. Saya di sini akan mengawasi kalian sebelah sana gitu kan, jadi satu arah. Nah itu contohnya di sekolah melalui contohnya tadi kebijakan. Atau misalnya belum ada kebijakan khusus yang mengimplementasikan kesetaraan gender. Nah selain kurikulum ada lagi ya kedua, selain kebijakan ada lagi yang kedua, kurikulum. Di dalam kurikulum kemudian muncul juga contohnya tadi salah satunya yang ada di buku teks, itu kan juga masuk di dalam kurikulum ya. Kalau teman-teman belajar tentang kurikulum kan salah satu sarananya adalah melalui buku teks. Ditempatkan tadi perempuan itu hampir selalu ditempatkan di bidang domestik, laki-laki hampir selalu ditempatkan di bidang publik itu. Nah, feminin misalnya termasuk tadi aspek-aspek feminin itu misalnya contohnya apa aspek feminin itu? Feminin, perasaan ya, merawat ya, merawat atau nurturing gitu kan, itu dianggap milik perempuan. Sehingga tadi contohnya apa kalau di kelas yang merawat itu misalnya bendahara, itu kan teliti. Nah itu harus perempuan. Sekretaris, piket gitu kan? Piket siapa sih kira-kira yang suka piket tuh?
Perempuan nyapu kan ya, piketnya kan piket nyapu ya. Nyapu itu sukanya perempuan. Jadi kalau misalnya piket, kalau dulu zaman saya sekolah itu sebel banget kalau piketnya ada laki-laki karena dia nggak berkontribusi. Jadi kayak merasa tidak bertanggung jawab gitu piketnya. Perempuan, kalau laki-laki semua yang piket berarti alamat kelasnya itu nggak akan bersih. Tapi misalnya kebalikannya, suatu hal yang maskulin, ya kan, itu dianggap diasumsikan menjadi milik laki-laki. Maskulin tadi misalnya berani, tegas misalnya. Tonti gitu kan, siapa yang tonti itu? Tonti itu kan tegas, kuat gitu kan. Itu siapa yang paling banyak? Laki-laki gitu kan. Sehingga kalau ada tonti perempuan itu kadang kamu yakin, atau hal-hal yang berbau fisik lah. Biasanya juga guru, kamu yakin bisa ikut gitu kan. Nah itu karena di sekolah juga mereproduksi itu, termasuk di pemilihan jurusan tadi. Suatu hal yang pelajaran yang dianggap memiliki relevansi yang tinggi terhadap rasionalitas dan pemikiran, fisika, kimia, matematika itu miliknya laki-laki. Nah yang ketiga itu ada diskriminasi dalam kultur sekolah atau disebut sebagai kebiasaan di sekolah. Segala sesuatu lah berkaitan dengan relasi antara siswa dengan guru, nilai-nilai yang berkembang, bahkan misalnya artefak gitu ya. Artefak itu apa, semacam kondisi fisik di mana sekolah itu berada. Nah, apa contohnya misalnya? Ada satu penelitian yang mengatakan bahwa ternyata sebagian besar di lembaga-lembaga pendidikan ruang-ruang publik itu dikuasai atau enggak dikuasai ya, lebih didominasi oleh laki-laki. Lapangan, kantin, selasar, ya kalau kalian dulu zaman saya SMA tuh kalau mau ke kantin tapi udah mepet masuk tuh pulangnya malu, takut karena di selasar itu pasti banyak sekali cowok-cowok nongkrong. Nanti belum lagi sweet gitu kan, ada catcalling di situ. Asal kalau pakai jilbab biasanya assalamualaikum Bu Ustadz gitu kan. Di situ ada, ya kan, itu misalnya di kantin, hall gitu. Kalau sekolah kalian ada hall, lapangan basket, sebagian besar dikuasai oleh laki-laki. Cilik-ciliknya di mana? Cilik-cilik di perpus, ya kan? Di kelas. Jadi kalian kalau istirahat ayo kita ke kantin, iya ke kantin tapi dibungkus, ya kan? Dibungkus pulang terus kayak gini paling saling ngobrol. Kalau meja depan-depan ini saling kamu ke belakang gitu kan ngobrol. Laki-lakinya meja-meja laki-laki di sini kosong. Mereka ada di ruang mobil. Itu sebuah kultur sekolah. Kenapa bisa begitu? Ya kan, sehingga kadang kita bisa konteksnya perempuan di sini kemudian merasa insecure, malu kalau mau mengakses ruang-ruang publik. Ayo aku mau ke, misalnya aku mau ke ruang guru tapi harus melewati sebuah lapangan yang isinya laki-laki semua. Ayo tuh kancani toh. Kamu kemana? Ke ruang guru. Ayo tuh kancani. Ayo toh gitu. Padahal sebenarnya nggak tahu. Tapi itu ternyata dikuasai oleh ruang-ruang guru, itu dikuasai oleh laki-laki. Dan itu hampir aja di setiap sekolah seperti itu, gitu kan? Entah kenapa. Dan itu mungkin juga dianggap suatu hal yang wajar bagi pimpinan-pimpinan sekolah. Ya udah, gitu. Maksudnya tidak ada upaya untuk kemudian mengambil sebuah kebijakan. Nah, yang terakhir itu adalah proses pembelajaran. Tidak memberikan kesempatan yang sama, misalnya laki-laki dianggap lebih malas daripada perempuan, sedangkan perempuan dianggap lebih rajin. Ini juga tidak hanya merugikan laki-laki, tidak hanya merugikan perempuan, laki-laki juga dirugikan. Kadang kan, orang-orang ini males gitu kan misalnya. Ya males ya ada, yang perempuan yang males juga ada. Tapi asumsinya yang cewek-cewek ini rajin, yang cowok-cowok ini males gitu, dia di belakang males gitu. Padahal juga ada banyak perempuan yang males. Tapi kemudian asumsi itu yang muncul. Jadi kadang guru-guru itu kalau misalnya sama laki-laki, males gitu karena dia udah stereotipnya itu males, ya kan. Jadi kadang nggak, kalau sama siswa-siswa perempuan lebih telaten di sini gimana, apa yang kesulitan. Tapi kalau sama siswa laki-laki cenderung tidak telaten, ya kan? Kamu merasakan? Ya itu pengalaman, ya kan? Nah itu, karena tadi ada stereotip mau ditelaten seperti apapun, kalau laki-laki males ya wes males baik gitu. Itu stereotip yang ternyata juga merugikan. Kadang kan mungkin ada, karena kan setiap siswa itu punya treatment yang berbeda ya. Mungkin ada yang memang harus diberikan
pembelajaran yang lebih intens gitu kan misalnya. Nah itu. Jadi ternyata dalam bias gender, ketidakadilan gender itu muncul dalam beberapa aspek: kebijakan, kurikulum, kultur sekolah, dan proses pembelajaran. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman atau respon? Belum? Nah ini datanya. Tadi saya bilang di dalam lembaga perguruan tinggi pendidikan ya, di lembaga pendidikan tinggi itu tuh dia yang di bagian bawah presentasi menempatkan perguruan tinggi perempuan itu 10,06%, sedangkan laki-laki 9,28%. Ini kata data box. Itu berarti lebih tinggi perempuan yang memang mengakses perguruan tinggi, ya pendidikan. Contohnya sekarang kalau di kelas-kelas kan sebagian besar perempuan ya. Laki-lakinya paling misalnya 30%, 40%. Nah, tapi ternyata tingginya tingkat pendidikan tidak sejalan dengan bagaimana akses perempuan terhadap pemimpinan pekerjaan top manajerial. Nah, penelitian di atas menyebutkan bahwa proporsi perempuan pada posisi manajerial itu hanya sebanyak 33%, sisanya adalah laki-laki. Perempuan-perempuan kok mana gitu kan? Kok bisa di sekolah dia aksesnya tinggi, tapi di pekerjaan yang berkaitan dengan pimpinan top manajerial itu nggak ada. Sektor jasa 37%, dia paling banyak tadi berkaitan dengan sifat feminin ya, afiliasi sifat feminin perempuan itu kan berkaitan dengan jasa, melayani, ya kan, merawat, itu kan sektor-sektor jasa. Nah, sedangkan di industri itu lebih kecil lagi, karena industri itu tadi teknik mungkin, data science dan sebagainya itu hanya 20%, dan sektor pertanian itu 20,8%. Jadi ada miss di sini. Ternyata di kuliah itu banyak perempuan-perempuan, tapi di pekerjaan mereka masih ada stereotip, atau mungkin misalnya di sekolah atau di perkuliahan juga aksesnya berbeda. Jadi hanya menampatkan saja, tapi akses terhadap soft skill, hard skill itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah itu datanya. Ya teman-teman, ternyata kemudian ada banyak sekali ketidaksetaraan biasanya baik secara nilai, norma, kebijakan gitu ya, yang mungkin setelah ini teman-teman akan melakukan renungan, merenung gitu ya. Malam-malam dulu aku tuh apa ya yang kira-kira saya malah mengalami ketidaksetaraan misalnya atau bias gender. Silakan direnungkan. Setelah tahu adanya bias gender tadi ya atau ketidakadilan, berarti kan harus ada perubahan, harus ada upaya. Kalau anak-anak sekarang ada effortnya lah. Ya kalian no effort enggak mau kalau no effort. Ya kan ada effortnya. Maka dari itu teman-teman, sekarang kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok untuk mengidentifikasi tadi upaya-upaya apa yang kira-kira bisa dilakukan dengan adanya ketidakadilan gender itu, kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Itu jadi saya meminta kalian untuk menunjukkan effort-effort kalian itu, ya kan? Apalagi misalnya hari ini kalian ada di lembaga pendidikan itu sendiri. Gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan? Nah, jadi nanti setiap negara ini asumsinya saya akan bagi menjadi 4. Nah, 4 kelompok ini saya asumsikan menjadi negara. Nah, kalian punya permasalahan. Negara satu punya permasalahan tadi yang banyak sekali itu, tapi disuruh atau misalnya diperintahkan untuk kemudian merumuskan satu saja solusi dari segi kebijakan. Negara 2, terserah nanti kalian kasih negara apa, personal 2 atau apa gitu kan. Negara 2 berusaha untuk merancang satu saja solusi di bidang kurikulum. Negara ketiga di bidang kultur sekolah, dan negara keempat di bidang proses pembelajaran di kelas misalnya, interaksi antara siswa dengan guru. Oke? Ya, silakan saya bagi 1, 2, 3, 4 gitu ya, kayak biasa ya. Nanti 1, 2, 3. Ya, ingat. Nah, yang 1 berkumpul dengan yang 1, yang 2, yang 2. Kamu belum? Berarti kamu lanjutan aja berapa tadi? 3, 4, 1. Wis mulai.
Jadi kayak kalau kita membentuk kelompok dalam kelompok itu kesannya kelompok India. Ini negara apa ya? Zimbabwe. Ya, para peserta Global Education Forum dari berbagai negara ya, 2000 negara ada di sini, gitu kan? Nah, silakan para Menteri Pendidikan dari masing-masing negara X, negara Irak, negara India, dan negara Zimbabwe untuk mempresentasikan tadi solusi yang diharapkan dari adanya ketidaksetaraan gender di bidang kebijakan, kurikulum, mutu sekolah, dan proses pembelajaran. Oke, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang solusi terhadap ketimpangan gender dalam pendidikan di negara India. Ada yang mau memberikan respon satu negara, mungkin menambahkan? Tidak? Oke, kita lanjut ke negara yang selanjutnya, yaitu negara X. Ya, negara X ini. Oke, silakan Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sebuah solusi terhadap fenomena ketimpangan gender terutama dalam pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Selanjutnya dari Zimbabwe dulu. Oke, Zimbabwe yang agak jauh ini. Siapa menterinya? Oke, silakan Ibu Menteri. Selamat pagi semua. Di sini kelompok kami menjelaskan tentang proses pembelajaran tadi. Kita tutup Global Education Forum ya maksudnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu tadi teman-teman, ternyata masing-masing dari kalian bisa mengidentifikasi mulai dari kebijakan, kurikulum, putus sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga tadi kita elaborasi dari beberapa solusi yang kalian tawarkan. Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah adanya afirmasi atau disebut sebagai kebijakan afirmatif. Salah satu contohnya misalnya kalau yang pernah sudah dilakukan dengan 30% kuota perempuan di bidang politik, begitupun dengan pendidikan, gitu kan? Sehingga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berada di pimpinan-pimpinan di lembaga pendidikan, menteri, kepala sekolah, gitu kan, misalnya atau pengambil kebijakan itu menjadi salah satu opsi. Kenapa? Karena kebijakan yang berbasis pada pengalaman perempuan itu yang biasanya kemudian dibutuhkan. Karena kalau laki-laki nggak merasakan, misalnya cuti melahirkan contohnya, itu kan laki-laki merasa nggak penting, nggak butuh. Kenapa? Karena dia tidak merasakan. Nah, itu perlu muncul dari suara-suara perempuan sehingga mereka perlu ada di top manajer itu tadi termasuk kepala. Oke? Nah, sampai sini mungkin ada respon atau pertanyaan dulu dari teman-teman semua. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih atas partisipasi pada perkuliahan kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar pada materi yang lain, terutama negara, media, dan isu-isu ketidaksetaraan gender. Jadi silakan nanti teman-teman untuk bisa menyiapkan materi, membaca buku, jurnal, makalah, dan sebagainya. Saya kira cukup. Terima kasih teman-teman semua. Untuk kegiatan kita, semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat dan menjadi insight baru bagi teman-teman semua. Oke, kita tutup dengan doa untuk perkuliahan hari ini. Doa dimulai. Terima kasih. Ya, saya tutup dengan pantun. Sirup marjan, buah selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu reviewer, berikut tadi video pembelajaran untuk mata kuliah Gender, Keluarga, dan Intimacy. Selamat menyaksikan Bapak Ibu reviewer, terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.